Yang pertama, beliau menyempurnakan akhlak. Yang kedua, beliau meluruskan akidah. Itu visi Rasulullah tuh. Maka ada ungkapan dari seorang ulama kita, orang yang tak berakhlak sudah pasti dia tak berilmu. Orang yang berilmu alun tentunya punya akhlak. Tapi kalau orang yang sudah punya akhlak, sudah pasti dia berilmu. Itu ungkapan ulama kita. Banyak sekarang orang yang gelarnya profesor, banyak orang yang gelarnya doktor, banyak orang yang gelarnya MA, tapi tidak punya akhlak kepada masjid, tidak punya akhlak kepada orang tua, tidak punya akhlak kepada para alim ulama, apalagi akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nih tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke muka bumi ini, adalah salah satu untuk menyempurnakan akhlak. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke muka bumi ini, ayahanda bunda, yang diperintahkan pertama bukan untuk beribadah kepada Allah, tetapi untuk memperbaiki akhlak manusia. Karena Rasulullah itu adalah salah satu rahmat untuk seluruh alam. Maka beliau mendapatkan gelar apa? Beliau mendapatkan gelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kita tahu Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Kita tahu Nabi Muhammad Rasul terakhir. Tapi visinya, misinya untuk menyempurnakan akhlak, maka beliau mendapatkan gelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Pemimpinnya para nabi dan pemimpinnya para rasul. Maka kalaulah rasa kemanusiaan ayahanda bunda, jangan dahulukan agama. Ingat, jangan dibalik. Kalaulah kita mendahulukan manusia dengan kemanusiaan, jangan kedepankan agama. Itu salah. Contohnya Ustaz, ada tetangga awak misalnya orang Nasrani, ada tetangga awak misalnya orang Buddha, yang miskin, kelaparan, maka bantulah orang Nasrani itu dengan makanan. Jangan lihat agamanya, tapi lihatlah rasa kemanusiaannya. Karena ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau memimpin di Madinah Al-Munawwarah, ada orang Nasrani meminta perlindungan kepada Rasulullah. Dilindungi tidak oleh Rasulullah? Dilindungi. Kenapa? Karena menyangkut masalah kemanusiaan. Ketika Rasulullah berdakwah di Makkah, ditimpuk pakai batu, berdarah pelipis matanya. Berdarah pelipis matanya Rasulullah. Marah nak Rasulullah? Tidak. Karena visi misi beliau untuk menyempurnakan akhlak. Malahan orang yang menimpuk Rasulullah itu, Rasulullah mengetahui dia sakit, maka Rasulullah yang pertama yang melihatnya. Tapi kini cobalah awak kaya nyimpuk awak di batu. Kok sakitnya hak kecewa, nak mati sila ya, gitu. Dan nak kalian cari-cariannya doh. Kepaluran sebenarnya nyempuk ya. Kok perlu cepet mati? Itu kan awak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti itu, ayahanda bunda. Apalagi pernah 3 bulan yang lalu mau sampaikan. Mungkin ayahanda bunda masih ingat. Kadang-kadang dek masalah gara-gara pengurus masjid saya. Pergantian pengurus masjid lama jo baru. Ala baca kak? Ndak, dia datang ke masjid lagi. Udah, mengau dah nak solat ke masjid dah. Dia nak ke solat ke masjid tu dah. Batu dan tunggu panjang tu mati dulu. Baru dengan solatnya. Kan kadang-kadang masalah manusia saja. Iya kan? Berarti nak ada akhlaknya ke rumah Allah. Tidak ada. Akhlaknya ke rumah Allah tidak ada. Akhlaknya kepada Allah tidak ada. Mengade gara-gara orang awak tidak mau salat ke masjid. Hubungannya. Kok pintu kan gua. Kalau nyu masuk sebelah sinan, jadi sinan doa lalu ke Maria. Kan selesai itu.
Oh Ustaz, ambo cari erang-erang, nyo salat di Sikobe, salat ke Maria. Selesai mah. Kau cari sengeng-sengeng, kau mau patah gigi mencari awak, terserah dinyo. Nah masalah, nah ada urusannya. Yang penting akhlak ini yang kita utamakan, ayahanda bunda. Dan oleh karena itu, berapa banyak sekarang orang yang tak mendahulukan akhlaknya kepada rumah Allah, akhlaknya kepada Allah. Contoh, ternyata tanggal 24 September kemarin, pertama saya mengisi kajian Maulid Nabi itu di Korem 032 dekat pasar. Saya bertemu lagi dengan komandannya 2016. Saya berada di Papua, ketemu dengan komandan ini, namanya Pak Akmil. Ternyata punya usutnya orang awak. Dulu dia dinas di Papua. Bapaknya namanya Pak Darmawan, orang Tabiang. Dahulu tuh saya tidak bercerita bapak orang mana, saya tidak mau cerita. Tapi karena di sini dia dinas di sini, ambo tanya, bukankah bapak ketemu dulu sama saya 2016 di Papua? Oh iya Ustaz, saya lupa. Dulu Ustaz gak kurui, kini lah bunciknya. Lah gak kadang gitu. Beliau biasa bercanda. Kini badan lah gak kadang. Dulu Ustaz gak pakai kacamata, kini Ustaz pakai kacamata. Ambo gak lupa dengan beliau. Kenapa? Karena wajahnya gak berubah. Mungkin anggapan beliau ambo berubah. Emang dulu gak pakai kacamata, kini lah pakai kacamata. Dulu barik badan 60, kini 86. Bisa saja dia lupa. Bisa. Dan ketika itu, dia mempunyai seorang ayah, dia memanggil Buya. Lama saya bercerita, ayahanda bunda. Apa kata beliau, Buyanya? Kata ayah Pak Akmil ini. Nak, kalau kau ingin menjadi seorang komandan yang menang dalam medan perang, maka kau harus baik akhlakmu kepada rumah Allah. Maksudnya, jangan pernah kau tinggalkan sholatmu. Jangan pernah kau tinggalkan masjid kalau kau ingin menang dalam medan perang. Itu yang disampaikan oleh buyanya. Ternyata beliau mengalami 2 kali perperangan di Papua melawan OKB. Beliau merasakan 2 hal yang berbeda. Pertama kali beliau kalah, ada salah satu prajurit yang gugur. Teringat dia, kata Buya, kata orang tuanya. Lalu dia lakukan tuh, masjid dengan gereja cuma 1 barak bedanya, dekat. Di masjid, di gereja. Di dalam masjid dia tekankan kepada anak buahnya, kalau kau ingin menang dalam medan perang, kalau kau ingin mendapatkan rahmatnya Allah, jangan pernah kau tinggalkan di masjid. Dicontohkan oleh beliau. Setiap subuh, beliau dulu yang hadir. Beliau yang azan. Sekali 2 kali, tidak ada anak buahnya yang datang. Beliau tetap diam. Ketiga kalinya dikumpulkan seluruh barak yang beragama Islam di dalam masjid. Karena 2 bulan kurang lebih akan menyergap suatu kampung. Karena suatu kampung itu sudah mengkorbankan gugurnya seorang TNI, maka diatur rencana oleh beliau. Beliau minta 2 bulan ini saya tidak mau ada orang yang beragama Islam tidak sholat ke masjid. Itu kata beliau. Kalau kalian tak mau salat ke masjid, tak tampak dengan saya, tapi dengan Allah tampak. Maka jangan harap kalian menang dalam medan perang. Ketika itu dibuat oleh beliau, ayahanda bunda, maka waktu penyergapan suatu kampung 2018, beliau berhasil. Sampai sekarang, itu yang beliau terapkan. Itu yang terngiang-ngiang
di telinganya ketika buyahnya berkata, makasihnya Ustaz, jangan harap rahmat Allah itu akan turun, baik ke kampung awak maupun di negara awak, kalau rumahnya saja tidak ada cahaya yang kita buat. Jangan harap rahmat Allah akan turun. Yang ada balaknya Allah yang akan turun. Salah satu apa yang beliau katakan, kalau masjid ini ramai Ustaz, maka ekonomi umat itu akan bangkit. Lalu dicontohkan oleh beliau, yaitu Masjid Jagogarian. Kalau ayah bunda pernah pergi ke masjid tuh, ke Jogja, masjidnya itu kecil, masjidnya sederhana, tidak besar masjidnya, malah masih bagus nih bangunan masjid kita, kecil masjidnya. Setiap subuh 500 sampai 1000 orang yang sholat subuh di sana, semuanya makan pada gratis. Dari manakah dananya? Dananya 0%. Orang berbondong-bondong bersedekah. Kalau ada musafir, disediakan tempat untuk istirahat gratis. Ada sendal orang yang hilang, diganti. Karena ada salah satu jamaah di Kota Padang, ini maaf cakap, tidak saya sebutkan namanya. Ketika dia pergi ke Masjid Jagogarian untuk melihat apakah benar nih masjid ini maju. Ternyata dia berangkat ke sana, masjidnya sederhana saja, tidak mewah, tidak bagus kok. Parkiran sempit, tapi orang waktu sholat subuh itu banyak sholat di jalan. Dari hotel, dibawanya sendal jepit, karena sendal jepitnya ini takut hilang. Sendalnya sendal baru, nyobali sendal jepit, khusus juga sendal jepit, nyobali. Kalau nyobawa sendal kulitnya takut hilang, maka nyobalilah sendal jepit, nyobawa ke masjid itu sholat subuh. Ternyata selesai sholat sendalnya hilang, hilang sendalnya ayahanda bunda. Mangko apa katanya, mana sendal saya kok hilang? Kedengaran oleh jamaah di situ ayahanda bunda. Nyotanyo, sendal apa yang hilang bu? Digantinya sendal jepit itu ayahanda bunda. Bayangkan, sendal jepit itu diganti. Ternyata apa? Dirinya merasa malu sendiri. Dirinya merasa malu sendiri. Oh, ndak usah pak, ndak usah, ndak enak bu. Ibu adalah pengunjung ke sini. Saya orang sini. Kalau ibu mengatakan hilang, saya ikut berdosa. Maka saya ganti sendal ibu. Bayangkan tuh. Kalau rumah Allah itu hidup, maka ekonomi umat itu akan hidup. Ustadz, rumah Allah itu hidup. Masjid bagus-bagus sekarang. Iya, masjid bagus-bagus. Yang bangun tuh rata-rata sekarang dana fakir. Pameloan WC dana fakir. DPRD kota, DPRD provinsi, ndak ada AC-nya, bali AC. Iya kan? Kalau ibu lihat ayahanda bunda, apakah pernah saya sampaikan masalah masjid ini atau tidak? Waktu tahun 2022, di bulan Februari, saya pulang berdakwah dari Mamuju, Sulawesi Barat. Sampai di Bandara Internasional Minangkabau, saya langsung berangkat ke Bangko. Sampai di Bangko terjadi gempa di Sumatera Barat. Tepatnya di Pasaman Barat. Ada masjid yang viral di media sosial. Namanya Masjid Raya Kajai. Roboh ambruk, masjidnya besar. Tiangnya kuat-kuat. Saya dengan teman-teman dengan tim mengadakan penggalangan dana di Bangko. Cek saja jejak digitalnya. Terkumpul uang 25.300.000 rupiah. Saya bawa ke sana sama teman-teman. Basobo dengan ketua masjid, bla bla bla. Ujung-ujungnya kata ketua masjid ini enak. Saya cuma bertanya, ketua, berapa musola yang hancur? Kurang lebih 7 musola, Ustaz. Berapa masjid yang hancur? 4, Ustaz. Tapi kata beliau apa? Masjid Raya Kajai ini, Ustaz, masjidnya kokoh, masjidnya kuat. Kok masjid bangunan lama, Ustaz? Sangat kuat. Tapi yang bosan nang hati yang bosan. Wah, kenapa pak? Lebih rancak masjid ku hancur. Itu kata ketua masjidnya ayahanda bunda.
Aku cerita Pak. Iya Ustaz. Kalau sholat subuh di siko, cie imam, cie makmum. Masjid gadang. Kalau hari Jumat tu amak-amaknya paling sampai orang. Kalau hari biasa tu amak-amak nak ada dah. Apa-apanya 2 orang. Kenapa? Karena sujud tilawah. Bayangkan tu. Anca-ancu Ustaz. Itu kata ketua masjidnya Ayahanda Bunda. Bayangkan tu. Jadi buat apa masjid megah-megah, rancak-rancak, tapi kalau cahaya Allah tidak ada? Buat apa masjid bagus-bagus, akhlak kita kepada rumah Allah tidak ada? Buat apa gunanya? Buat apa? Di zaman Rasulullah, kalau belajar tentang Masjid Nabawi, Madinah Al-Munawwarah, masjidnya itu, atapnya itu pelepah kurma. Sahabat memenuhi itu masjid. Kini masjid walah basi. Kau sampai sujud wah jadilah kau lembut kau. Enak. Dulu di zaman Rasulullah, ketika mengambil air wudhu itu sumur itu dibeli oleh Utsman bin Affan. Separuh punya orang Yahudi, separuh orang punya Islam. Bayangkan tuh, begitu susahnya. Kini sampai wudhu tinggal berputar sekran tulinya. Pencoroh ayah. Orang susah dahulu Ayahanda Bunda. Lalu sekarang rumahnya dekat masjid, tak sholat ke masjid, akhlaknya ke masjid tak ada. Tak ada akhlak. Jangan kare-karena Ustaz. Nak mati lah. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah ada Ayahanda Bunda. Mungkin banyak orang mengatakan, sebagian para da'i, para alim ulama kita, kisahnya itu dhaif, lemah. Tapi ada sebagian juga para alim ulama membenarkan cerita ini. Dhaif itu kan lemah. Karena waktu itu ada nama orang munafik yang bernama Abu Amir bertengkar dengan orang yang ahli ibadah. Jadi dek karena nyoba tangka, nak namusinya datang ke masjid untuk sholat. Biasanya selalu dilihat oleh Rasulullah. Maka bertanya Rasulullah, mana fulan bin fulan? Dijawab oleh Bilal bin Rabah, tidak ada ya Rasulullah. Ma fulan bin fulan, tidak ada ya Rasulullah. Lalu apa kata Rasulullah? Gantikan aku di sini, kata Rasulullah. Biar ku bakar tuh rumah fulan bin fulan. Karena akhlaknya ke rumah Allah tidak ada. Dan oleh karena itu ayah, inilah salah satu visi Rasulullah itu untuk memperbaiki akhlak manusia. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada rumah Allah, akhlak kepada sesama manusia. Maka jangan saling fitnah memfitnah. Jangan saling bid'ah membid'ahkan. Duduk dulu, tabayun dulu tuh. Duduk bersama. Ustadz, yang buat tahu maulid ini bid'ah Ustadz. Duduk. Jangan berkoar-koar di media sosial. Bukan itu lagi main kita Ayahanda Bunda. Karena negeri ini sudah cukup hancur. Sudah cukup hancur nih negeri. Yang kedua, visi misi Rasulullah itu untuk meluruskan akidah. Makanya kalau belajar sejarah tentang kepemimpinan Rasulullah, Rasulullah itu adalah pemimpin ulung. Rasulullah itu adalah ahli dalam mengatur ekonomi umat, ahli dalam mengatur strategi perang. Itu Rasulullah. Kalau pemimpin beliau tidak usah ditanya keberhasilan baginda Rasulullah SAW. Maka yang saya bahas pada malam hari ini kepemimpinan Rasulullah. Karena memilih pemimpin ini masalah akidah. Memilih pemimpin kok masalah akidah. Kenapa saya ambil masalah pemimpin? Karena zaman sekarang, tahun sekarang kok tahun politik. Maka hati-hati. Memilih pemimpin tuh hati-hati ayah bunda.